Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat baik itu positif maupun negatif. Oke. Yang pertama kita bahas dulu perkalian bilangan bulat. Nah, contoh 3 kali 2 itu 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 6. Kalau 3 kali negatif 2 berarti yang dikalikan adalah negatif. Negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Berarti 2 negatif 2 dikurangi negatif 2 dikurangi 2 dikurangi 2 hasilnya negatif 6. Kalau 4 kali negatif 3 gimana? Negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 12. Nah, sebenarnya negatif itu sendiri tidak mempengaruhi hasil dari perkalian. Dia hanya mempengaruhi tandanya. Jadi apabila pengalinya itu salah satunya negatif, maka hasilnya juga negatif. Nah, coba contoh 3 kali min 2 nih. Kalau perkaliannya seperti ini, nah, jadi kalau 3 kali 3 kan 9, kalau 3 kali 2 6, kalau 3 kali 1 3, kalau 3 kali 0 0. 3 kali negatif 1 negatif 3, 3 kali negatif 2 negatif 6. Nah, jadi semakin ke bawah itu semakin ke bawah itu semakin berkurang. Kalau 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 itu kan makin bertambah, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 gitu. Kalau semakin ke bawah dia semakin berkurang nih. Jadi negatif 1 itu kan kurang dari 0. Jadi makanya di bawahnya tuh. Jadi negatif 3, negatif 6. Nanti juga gitu, negatif 9, negatif 12, negatif 15 begitu seterusnya. Nah, coba kalau negatif 3 dikali 2 sama dengan berapa? Kita cari ya. 3 kali 2 6, 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 0 kali 2. Nah, ini yang berubah yang depan nih, bagian depannya berubah. Nah, 0, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3. Hasilnya bagaimana? 6, 4 nih, lihat. Jadi semakin berkurang sampai akhirnya dia menjadi bilangan yang negatif. Kemudian kalau negatif 3 dikali negatif 3 bagaimana? Nih, contoh negatif 3 dikali negatif 2. Kan hasilnya tadi negatif 6 ya. Nih yang ini, ya kan? Kemudian 2 dikali negatif 2 negatif 4. 1 dikali negatif 2 negatif 2. 0 dikali negatif 2 0. Negatif 1 dikali negatif 2 2. Ya, jadi naik-naik, yang ini naik. Semakin besar. Nah, tambah 2 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya perkalian bilangan bulat itu untuk negatif dan positifnya hanya mempengaruhi pada tanda. Nah, kalau ini dengan pola bilangan bisa kita lihat ya. Semuanya memiliki pola. Nah, yang ini polanya dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Ini dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2. Yang ini tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 gitu ya. Kalau dengan garis bilangan gimana? Nah, ada ketentuannya. Perkalian terdiri dari bilangan pengali dan bilangan yang dikali. Misal 2 kali 3. 2 adalah bilangan pengali dan 3 adalah bilangan yang dikali. Posisi awal selalu berada pada angka 0. Awal menghadap ditentukan oleh bilangan yang dikali. Misalnya, jika yang dikali adalah bilangan positif, maka menghadapnya ke kanan dan ke arah kanan perginya. Jika yang dikali adalah bilangan negatif, maka menghadap ke arah kiri dan juga perginya ke arah kiri jalannya. Jika yang dikali adalah bilangan 0, maka hadap ke samping. Nah, selanjutnya bilangan apapun pengalinya tetap diam, karena berapapun apabila dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0 karena nggak melangkah kan. Ya. Kemudian arah melangkah ditentukan oleh bilangan pengali. Misalnya jika pengali bilangan positif seperti tadi ya, dia akan maju ke arah kanan. Maju ke kanan. Kemudian jika pengali adalah bilangan negatif, maka melangkahnya mundur ke bilangan negatif. Nah, jika pengalinya adalah bilangan 0, maka harus diam. Hasil kali adalah angka di mana posisi akhir melangkah, di mana dia selesai melangkah, di mana dia berpijak terakhir kali. Nah, coba ya. Contoh 2 kali 3 berapa ya?
Kalau 2 kali 3 sudah tahu ya kan, sudah hafal ya. Yang dikalikan angka 3 adalah bilangan positif, berdiri start tepat di posisi 0 dengan menghadap ke arah positif. Jadi menghadapnya ke arah kanan. Kanan apa kiri? Ya, ke arah kanan ya. Pengali angka 2 adalah bilangan positif juga. Maka melangkahnya maju sebesar 2 langkah, 2 langkah, 1 langkah sebanyak 2 ruas, maaf. Pengalinya kan angka 2 dan itu bilangan positif, maka melangkahnya maju. Majunya 2 kali. Lompatnya 2 kali nih. Nah, setiap 1 kali lompatan itu melewati 3 ruas. Nah, jadinya begini. Pengalinya 2. Nah, yuk. Nah, 1 2 3 nih. 1 2 3. 3 ruas. Baru 1 kali lompat nih. Lompat lagi karena kan 2 kali lompat. 1 2 3. Terakhir berdiri di sini kan sudah 2 kali. Ini lompatan yang pertama, ini lompatan kedua. Karena sudah 2 kali lompatan, maka dia harus berhenti dan hasilnya adalah 6. Coba lagi, posisi finishnya di angka 6, maka berarti 2 kali 3 adalah 6. Kalau negatif 2 dikali 3, gimana dong? Yang dikali adalah angka 3, bilangannya positif. Ya, maka berdiri tepat di posisi 0 dan menghadap arah positif. Berarti menghadapnya kemana coba? Ke kanan. Ya, kemudian pengalinya negatif nih. Berarti dia harus melangkahnya mundur. Karena dia negatif, jadi harus mundur. Nah, berapa kali munduran? 2. Berapa ruas? 1 kali lompatan berapa ruas? 3, karena 3 kan. Yuk, 1. Baru 1 kali lompatan nih, 1 kali kan. Berapa ruas? 1, 2, 3 ruas. Kemudian lompat lagi. Nah, ini lompatan yang kedua. Berapa ruas? 3 ruas lagi dong. Nah, maka dia berhenti di sini, sudah selesai. Lompatnya dia sudah tidak melompat, maka hasilnya adalah negatif 6. Nah, pada posisi finishnya kan di angka negatif 6, maka berarti negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Nah, bagaimana dengan 2 kali negatif 3, Ustazah? Oke, kalau begini berarti yang dikali adalah negatif 3. Berarti berdiri di 0 dengan menghadap arah negatif. Arah negatif arahnya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Pengalinya angka 2. Yaitu positif, melangkahnya maju, dia harus maju. 1 langkahnya 3 ruas dan dia harus melompat sebanyak 3 kali. Nah, yuk. Oh, sorry. 2 ya, sudah gagal fokus nih. Jadi 1 2 3. Ini lompatan pertama. Dan ini lompatan kedua, 1 2 3. Nah, ini lompatan yang kedua. Berhentinya negatif 6. Nih, posisi finish ada di angka negatif 6, maka hasil kali 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, gimana kalau negatif semua? Oke, yang dikali adalah angka negatif 3. Itu bilangan negatif, berarti berdiri tepat di angka 0, kemudian menghadapnya ke arah negatif. Arah negatif tadi arah kanan apa kiri? Ya, kiri. Pengali angka negatif 2 adalah negatif, maka melangkahnya harus mundur. Sebanyak berapa langkah? Tadi 2 langkah, setiap langkahnya 3 ruas. Berarti mundur 3 ruas 2 kali. Yuk, 1. Oke, 3 ruas nih. 2, 3 ruas lagi. Paham ya sampai sini ya? Berarti hasilnya 6. Oke, dari sini sebenarnya kita udah tahu kesimpulannya loh. Posisi finishnya ada di angka 6, maka negatif 2 dikali negatif 3 adalah 6. Nah, kalau 0 gimana? Tadi kita sudah bilang ya, kalau angka 0 dia harus diam, tidak boleh kemana-mana. Yang dikalikan angka 3, bilangan positif nih, berarti berdiri tepat di posisi 0 menghadap arah positif ke kanan. Pengali angka 0 adalah bilangan 0 itu tadi nggak boleh kemana-mana, dia diem, nggak boleh pindah. Nah, harus diem dia nggak boleh kemana-mana. Jadi berapapun angkanya, bilangan negatif mau positif, pokoknya kalau 0, no, tidak boleh jalan-jalan. Oke, lanjut ya. Bagaimana dengan kalau dibalik? Sama. Nah, sama kok. Jadi tetap nggak boleh kemana-mana. Kalau angka 0 itu pokoknya diem aja, nggak boleh kemana-mana.
Nah, kesimpulannya tadi kalau 2 kali 3 hasilnya 6. Negatif 2 dikali 3 negatif 6. 2 kali negatif 3 negatif 6. Negatif 2 dikali negatif 3 6 juga. Nah, yang negatif yang ini nih. Ini yang dapat negatif kan tadi yang ini. Nah, yang ini positif nih. Coba. Maka dapat disimpulkan bahwa positif kalau dikali positif hasilnya positif. Negatif kalau negatif kali negatif sama dengan positif juga. Nah, kalau nih, jadi di sini kita bisa lihat nih. Sudah kotakin lagi ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau bilangan itu menyandang status yang sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Astagfirullahaladzim. Maaf. Kalau statusnya sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka dia akan menyandang status yang sama, yaitu positif. Jadi meskipun negatif, kalau ketemu dengan negatif untuk perkalian dan pembagian sama dengan penjumlahan tadi loh. Kalau negatif dengan negatif dalam satu ruas itu dia akan berubah menjadi positif. Jadi statusnya harus sama. Status sama menghasilkan positif. Nah, kalau berbeda statusnya, positif dengan negatif, negatif dengan positif, maka hasilnya negatif. Oke, sampai sini paham ya. Ini berlaku untuk perkalian. Apakah pembagian juga sama, Ustazah? Kita cek. Nah, dengan garis bilangan sama ya, kayak tadi ya, pakai garis bilangan ya. Pembagian bilangan bulat terdiri dari bilangan yang dibagi dengan bilangan yang pembaginya. Posisi awal selalu di angka yang dibagi. Kalau dikali kan posisi awalnya di 0. Nah, kalau yang pembagian itu posisi awalnya berada di angka yang dibagi. Yang dibagi berapa? 15. Berarti dia berdiri di angka 15 gitu ya. Kemudian awal menghadap ditentukan oleh bilangan pembagi. Pembaginya berapa? Pembaginya negatif apa positif? Nah, jika pembaginya positif, maka dia harus ngadepnya ke kiri. Kebalikannya perkalian ya. Kalau positif dia ke kiri. Kalau negatif statusnya yang depan tadi, yang depannya negatif, maka dia menghadap ke arah kanan. Jadi ini kebalikannya perkalian. Kemudian lanjut arah melangkahnya ditentukan oleh bilangan 0. Arah melangkahnya itu selalu menuju ke arah 0 karena kan kalau pembagian itu membagi sampai dia habis. Ya kan? Jadi dia menuju ke angka 0. Kalau 0-nya di kanan berarti dia ke kanan, kalau 0-nya di kiri berarti dia ke kiri. Dia maju apa mundurnya itu. Hasil kali berupa bilangan positif jika melangkahnya maju. Kalau dia maju, dia jadinya positif. Nah, yang dihitung nanti sejumlah langkahnya. Dia berapa kali lompatan, gitu ya. Kemudian berupa bilangan negatif jika melangkahnya mundur. Kalau dia mundur, angka 0-nya ada di belakangnya, berarti dia negatif. Dan angkanya adalah sejumlah langkahnya, sama. Jadi langkahnya berapa kali lompatnya. Contoh, positif dibagi positif. 6 bagi 3. Gampang ya ini. Kalau kalian udah hafal perkalian, 6 bagi 3 adalah hasilnya 2 dong. Nah, sama-sama positif. Menghadapnya tadi ke kanan apa ke kiri? Ini kebalikannya dari perkalian. Nah, menghadapnya ke kiri. Kemudian dia maju apa mundur? Karena positif, kemudian angka 0-nya ada di sini, dia akan maju. Nah, 1 kali. 2 kali. Tadi hasilnya adalah sejumlah lompatannya. Karena ini melompatnya 2 kali, berarti hasilnya 6 bagi 3 adalah 2. Positif apa negatif? Kalau maju dia positif. Kalau dia melangkahnya mundur berarti dia negatif. Ini tadi maju apa mundur? Maju, berarti dia bilangannya hasilnya positif. Nah, maju 2 langkah menuju 0, maka 6 bagi 3 adalah 2. Sekarang kalau yang depan negatif, negatif 6 dibagi 3. Nah, depan negatif, berarti dia menghadap kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Karena dia dari negatif 6, maka melangkahnya dari negatif 6. Ini nanti melangkahnya mundur apa maju? 0-nya di sini ya, berarti dia mundur. Mundur berapa kali? 1.
2. Sama ya, sama-sama 2, tapi mundur. Maka jawabannya, kalau mundur tadi hasilnya negatif. Nah, nih. Sekarang kalau negatifnya dibalik, 6-nya positif, 3-nya negatif. Yuk, menghadapnya kemana? Yuk, ke kanan. Mundur. 1, 2. Nah, mundur. Dia mundur. Kalau mundur berarti tadi hasilnya negatif. Ustazah pintar. Sekarang kalau negatif semua, posisinya tetap di 6, negatif 6. Nah, di sini dia ke kanan apa ke kiri menghadapnya? Ke kanan. Jadi dia kebalikannya perkalian menghadapnya. Kalau perkalian, kalau negatif menghadapnya ke kiri. Nah, berarti dia menuju ke 0, 0-nya maju. Berarti kalau maju dia nanti hasilnya positif dong. Berapa kali lompatan? 2. Tandanya positif karena dia maju, kangurunya maju dia. Nah, berarti kesimpulannya, kalau operasinya itu positif dikali positif, negatif dikali negatif, atau pembagian juga begitu, kalau tandanya sama, nih, tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nih, contoh, negatif 3 dikali 2. Ini kan negatif, ini positif. Hasilnya pasti negatif. Negatif 3 kali 2 berapa? 6. Ya 6. Nah, gini ya. Coba lagi. Kalau pembagian, 18 dibagi negatif 3. Positif bagi negatif. Hasilnya karena keduanya berbeda tanda, dia hasilnya negatif. 18 bagi 3, 6. Seperti ini ya. Kalau tandanya sama semua, Ustazah. Contoh, negatif 15 dibagi negatif 5. Nah, tandanya sama. Nih, kalau tandanya sama, nih tandanya sama toh, dia hasilnya positif. Entah itu negatif, entah itu positif, pokoknya tandanya sama-sama. Sama-sama menyandang tanda yang sama, dia hasilnya positif. 15 bagi 5, 3. Oke, sudah paham ya? Apabila ada yang kurang paham, silahkan menghubungi Ustazah Ida. Oke, selama Ustazah Ida tidak sedang repot, insya Allah akan Ustazah balas. Oke, ini tugasnya untuk hari ini, silahkan dikerjakan, dikumpulkan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.